Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk memulai, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami akan memulai pelajaran Sekolah Sabat kami, kiranya Tuhan berkati, supaya kami dapat mengerti, berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, pelajaran Sekolah Sabat Minggu 23 Juni 2024 berjudul Pengharapan di Masa Kesesakan. Untuk mempelajarinya, kita dapat membaca di Wahyu 22 ayat 11 dan 12, Daniel 12 ayat 1 dan 2, dan Yeremia 30 ayat 5-7. Kita akan membaca dari Wahyu 22 ayat 11 dan 12. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya, aku akan datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Daniel 12 ayat 1 dan 2 berisikan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di malam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan Yeremia 30 ayat 5-7 berisikan, sesungguhnya beginilah firman Tuhan, telah kami dengar jerit gentaran yang kedahsyatannya dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki, adakah laki-laki melahirkan? Mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Peristiwa-peristiwa apakah yang terjadi sebelum kedatangan yang kedua kali? Penutupan pintu rahmat bagi manusia segera diikuti dengan masa kesesakan, yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Wahyu 16 juga menggambarkan 7 malapetaka terakhir yang akan dicurahkan ke atas dunia ini yang sangat-sangat jahat. Namun, seperti tulah-tulah yang menimpa Mesir, umat Allah akan terlindung daripadanya. Perhatikan janji dalam kitab Daniel, pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Kita dapat membaca ayat ini dalam Daniel 12 ayat 1. Ini pasti merujuk pada kitab kehidupan. Kita dapat membaca ini di dalam Filipi 4 ayat 3, Wahyu 13 ayat 8, Wahyu 20 ayat 12 dan 15, Wahyu 22 ayat 19. Jika kita tetap setia kepada Yesus, nama kita tidak akan dihapuskan dari dalam kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 5. Untuk itu, kita dapat membaca 1 Yohanes 3 ayat 1-3, Yohanes 8 ayat 29, dan Yohanes 14 ayat 30. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1-3 berisi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Yang akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya.
Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan dirinya sama seperti dia adalah suci. Dalam Yohanes 8 ayat 29 berbunyi, "Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya." Yohanes 14 ayat 30, "Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa di dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku." Apakah satu-satunya persiapan yang cukup untuk menghadapi masa kesesakan yang akan datang? Pada masa kesesakan, umat Allah memiliki hubungan pribadi dengan Yesus yang begitu dalam sehingga tidak ada yang dapat mengubahnya. Keinginan mereka yang paling utama adalah untuk menyenangkan Dia dalam segalanya, sehingga melalui pekerjaan Roh Kudus, mereka akan menjadi murni seperti Dia yang adalah murni. Tidak ada satupun di dalam hati Kristus yang mau menanggapi tipu daya iblis. Kita juga dapat merefleksikan aspek karakternya. Untuk itu, kita dapat membaca dalam Mazmur 27 ayat 5, Mazmur 91 ayat 11, dan Wahyu 3 ayat 10-12. Dalam Mazmur 27 ayat 5 berisikan, "Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya, ia mengangkat aku ke atas gunung batu." Dalam Mazmur 91 ayat 1-11, "Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang telah rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjagamu di segala jalanmu. Dan di dalam Wahyu 3 ayat 10-12, "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokong guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru." Janji-janji apakah yang menenteramkan yang Allah berikan kepada kita pada masa kesesakan? Ada beberapa orang yang telah memahami konsep hidup di masa kesesakan tanpa pengantara. Yesus menghentikan pengantaranya di tempat kudus surgawi. Ketika semua orang telah membuat keputusan akhir untuk mendukung Dia atau menentang Dia. Tetapi ini tidak berarti kita sendirian selama masa ini dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Yesus telah meyakinkan kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita dalam Matius 28 ayat 20. Iman selalu percaya. Ketika
tidak dapat melihat. Dan bahkan percaya ketika dunia di sekitar kita hancur dan berantakan. Pada masa kesesakan, iman kita semakin kuat dan kelindungan kita akan kekekalan semakin besar. Sehingga satu-satunya keinginan kita adalah hidup bersama dengan Yesus selamanya. Tuhan memberkati. Mari untuk menutup, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, kami telah mempelajari sedikit dari firman-Mu, kiranya Tuhan berkati, berikan Roh Kudus-Mu kembali kepada kami, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kami, Tuhan. Tuhan memberkati pemirsa yang turut belajar bersama-sama, kiranya Tuhan berkati ketika mereka mempunyai pergumulan, biarlah mereka selalu percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka, memberkati kesehatan mereka. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin.